Fenomena ini seperti orang tua yang berada di ambang kematian, menderita segala macam penyakit. Fenomena ini juga seperti dia mengalami hari-hari yang sangat buruk, dengan ratusan penderitaan datang menimpa. Ketika manusia masih terjerat dalam COVID-19 dan tidak dapat melepaskan diri, ada 8 malapetaka yang lebih mematikan secara diam-diam telah menimpa. Apakah umat manusia sudah mencapai saat-saat kritis di ambang kehancuran? Apakah umat manusia akan mengalami penataan kembali? Pada video-video mata ketiga sebelumnya, kami telah banyak memberikan prediksi ke Anda bencana-bencana yang akan menimpa dan telah memicu banyak komentar yang menarik. Beberapa netizen bahkan mengatakan, mengapa semua prediksi adalah tentang hal-hal buruk yang akan terjadi? Ketika kami membaca komentar-komentar kalian, kami merasa sangat tidak berdaya menjelaskannya. Karena semua ini ada dalam ramalan, kami tidak semaunya mengubah isi ramalan yang ada, hanya menuliskan kembali sesuai prediksi orang-orang bijak tersebut. Yang ingin kami katakan adalah bahwa ketika kita memberitahu semua orang, ramalan orang-orang bijak terkenal ini di zaman kontemporer dan dalam sejarah, tujuan kami bukan untuk menciptakan kepanikan, namun tujuan kami adalah untuk mengingatkan semua orang, jika hal-hal tersebut terjadi, kita sudah dapat mempersiapkan diri sejak dini dan juga berharap setiap orang dapat merenung dan introspeksi diri dalam menghadapi cambukan alam, membalikan pikiran dan perilaku kita yang bertolak belakang dengan alam dan benar-benar mengikuti jalan surgawi, manusia dan langit menyatu. Dalam 2 tahun terakhir, bencana ini memang tidak ada habis-habisnya dan dampaknya juga sangat luar biasa. Itu telah membuktikan kebenaran dari ramalan tersebut. Tetapi orang-orang percaya dalam semua bencana yang menghancurkan. Orang-orang yang benar-benar baik tidak akan berada di dalamnya. Bahkan jika terpengaruh, itu pun mudah untuk menghilangkan bahayanya. Beberapa orang mengatakan bahwa lensa ilmu ini adalah teologi, dan banyak ilmuwan terkenal akhirnya menuju jalan agama. Seperti yang kita semua tahu, Newton dan Einstein di masa lalu seperti ini. Yang Cening, seorang fisikawan teoritis Tiongkok yang memberikan kontribusi signifikan, berkata seperti ini, "Jika Anda mengatakan kepada saya Tuhan berbentuk manusia, saya pikir itu tidak ada. Jika Anda bertanya apakah ada Sang Pencipta, maka saya pikir itu ada, karena struktur seluruh dunia bukanlah suatu kebetulan." Jika Anda melihat persamaan Maxwell ini, yang menjelaskan bagaimana muatan listrik dan arus listrik bertindak sebagai sumber untuk medan listrik dan medan magnetik, ini sungguh menakjubkan, bukan? Hal ini tidak mungkin suatu kebetulan, dan tidak mungkin untuk menghasilkan hal yang luar biasa seperti itu secara kebetulan. Jadi bukan kebetulan, dari mana datangnya sesuatu kekuatan yang sangat besar dan pengaruh sebesar itu? Tuhan tidak pernah absen dari proses sejarah umat manusia. Tuhan pasti akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Banyak ramalan tentang bencana dahsyat dalam sejarah, namun sebenarnya ia telah diubah dari Sang Pencipta dan perubahannya menjadi tidak begitu mengerikan. Tetapi semua bencana diciptakan oleh manusia itu sendiri. Manusia harus menanggung apa yang harus mereka tanggung, kurang lebih sesuai dengan karma mereka sendiri. Berapa banyak dari teman-teman yang bertanya, apa yang terjadi pada bumi pada tahun 2021? Berbagai bencana alam aneh silih berganti dan terus-menerus menimpa, seperti badai salju di daerah tropis pada bulan Juli, banjir di gurun pasir yang gersang, dan hujan lebat yang terjadi sekali dalam 1 abad. Yang lebih menakutkan lagi, dalam beberapa bulan terakhir dari tahun 2021, 8 prediksi ini secara perlahan telah menjadi kenyataan. Ini 8 bencana yang akan dihadapi umat manusia yang lebih mematikan daripada COVID-19. 1. Bumi semakin gelap. Prediksi pertama yang terjadi adalah bumi semakin gelap. Bumi yang kita tempati pada awalnya berada di zona layak huni alam semesta, memiliki lingkungan yang aman, cahaya yang stabil, dan semua lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Namun tanah air tempat manusia bergantung untuk bertahan hidup ini perlahan-lahan menjadi panas tak tertahankan, bahkan secara perlahan berubah menjadi semakin gelap.
Pada tanggal 30 September tahun ini, American Geophysical Union menyatakan bahwa sejak tahun 1998, dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, daya pemantulan bumi telah turun secara signifikan, yang berarti kecerahan bumi kita terus menurun. Pada awal abad ini, kecerahan planet kita telah berkurang sekitar 50% dan bahkan ada kecenderungan percepatan peredupannya. Pada awalnya di ruang angkasa jauh, planet terluar bumi masih kelihatan berwarna biru, tetapi sekarang warnanya secara perlahan telah berubah menjadi biru tua. Apakah bisa dikatakan cahaya di bumi perlahan menghilang? Sebenarnya cahaya biru di bumi bukanlah warna bumi itu sendiri, tetapi adalah pantulan cahayanya yang masuk ke mata manusia. Hampir semua benda menyerap cahaya dalam jumlah tertentu dan memantulkan cahaya dalam jumlah tertentu. Ketika cahaya yang dipantulkan diterima oleh mata manusia, baru akan dilihat oleh orang-orang. Masalah bumi perlahan berubah jadi gelap. Sesungguhnya tim ekspedisi ilmiah telah menemukannya dan mulai mempelajarinya sejak 19 tahun yang lalu. Dalam 19 tahun terakhir, kecerahan sinar matahari yang dipantulkan bumi ke bulan telah berkurang dan daya pemantulan telah turun sekitar 0,5%. Bahkan dari 2017 hingga 2020, dalam kurun waktu tidak sampai 3 tahun, penurunan mencapai 0,5%. Ini menunjukkan tren kecepatan peningkatan penurunan yang tajam. Ilmuwan saat ini percaya bahwa alasan utama bumi jadi lebih gelap adalah karena bumi memantulkan lebih sedikit cahaya sinar matahari dan lebih banyak menyerapnya. Penting untuk diketahui bahwa setelah sinar matahari mencapai bumi, pertama-tama ia akan dipantulkan oleh atmosfer, kemudian akan dihalangi oleh awan, memantulkan lagi sebagian besar sinar matahari tersebut. Setelah mencapai permukaan bumi, akan dipantulkan oleh es, lautan, danau, dan salju. Akibat pemanasan global, permukaan laut dan suhu lautan jadi naik. Ini telah menyebabkan penurunan awan cerah di atas bumi. Daya pantul bumi menjadi lemah dan berkurang. Dalam kasus pemanasan global, baik di kutub utara maupun selatan pun, kutub muncul lapisan es besar ataupun kecil yang mencair. Cuaca ekstrim dan bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti badai hujan deras, angin topan, suhu tinggi dan kekeringan, pada dasarnya disebabkan oleh bumi menjadi lebih gelap. Situasi bumi saat ini menjadi sangat buruk. Kita harus meningkatkan upaya untuk melindungi ekologi lingkungan baru dapat menghentikan bencana dahsyat lingkungan ini. 2. Sungai berwarna merah darah. Prediksi kedua yang terjadi adalah sungai menjadi merah. Pada 29 Mei 2020, setelah tangki bahan bakar di pembangkit tenaga listrik di dekat kota Siberia di Norilsk runtuh, sekitar 20.000 ton minyak diesel bocor ke sungai di lingkaran Arktik. Aliran sungai yang bercampur dengan minyak solar langsung berubah menjadi merah tua. Dari luar angkasa, itu tampak seperti luka berdarah di bumi. Ahli kimia percaya bahwa ini bukan kebetulan. Fenomena alam di bawah campur tangan manusia ini juga dikenal sebagai fenomena alga mekar atau blooming alga. Tentang hal ini, jauh hari, manusia sudah memiliki catatan terkait, mirip dengan deskripsi fenomena air mekar dalam kitab Keluaran pada Perjanjian Lama. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. Fenomena alga mekar mengacu pada fenomena ekologi yang berbahaya, di mana fitoplankton yaitu tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang, protozoa, dan bakteri tertentu di air laut berkembang biak secara eksplosif atau sangat agregat. Dan fenomena ekologi berbahaya ini pun menyebabkan badan air berubah warna. Dengan pesatnya perkembangan industri modern dan produksi pertanian, peningkatan populasi di daerah pesisir, sejumlah besar air limbah industri dan pertanian dan limbah rumah tangga telah mengalir masuk ke dalam laut, dan sebagian besar limbah tersebut langsung dibuang ke laut tanpa adanya pengolahan limbah. Hal ini mengakibatkan di perairan pesisir dan perairan pelabuhan,
Derajat eutrofikasi atau pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air semakin parah, dan fenomena alga mekar telah menjadi bahaya bagi publik di seluruh dunia, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Kanada, Prancis, Swedia, Norwegia, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Fenomena alga mekar sering terjadi. Yang pertama adalah terjadinya alga mekar. Ini menghancurkan struktur ekologi normal laut, dan karena itu juga menghancurkan proses biologis normal di laut, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisme. Kedua, beberapa organisme alga mekar akan mengeluarkan lendir dan menempel pada insang ikan, udang, kerang, dan organisme lain. Ini akan menghambat pernapasan dan menyebabkan mati lemas pada hewan tersebut. Alga mekar yang mengandung racun ini bila dimakan oleh organisme laut akan menyebabkan keracunan dan kematian. Bila manusia mengkonsumsi makanan laut yang mengandung racun ini juga akan menyebabkan konsekuensi yang sama. Setelah adanya kematian sejumlah besar makhluk air akibat alga mekar, maka proses dekomposisi bangkai laut ini akan mengkonsumsi sejumlah besar oksigen terlarut dalam air laut. Ini akan menciptakan lingkungan yang kekurangan oksigen dan menyebabkan sejumlah besar kematian udang dan kerang. 3. Bencana kelaparan menimpa. Prediksi ketiga yang sedang berlangsung adalah krisis pangan. Berita yang diterbitkan pada awal bulan ini di Tiongkok mengatakan harga pangan telah meningkat lebih dari 40% di Tiongkok daratan. Dapatkah Tiongkok bertahan melewati krisis pangan ini? Karena dampak Corona Wuhan, seluruh dunia masuk ke dalam babak baru krisis pangan. Menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, total 720 juta hingga 810 juta orang di seluruh dunia berjuang melawan kelaparan, meningkat sekitar 160 juta dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga saat ini, selain dari COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang dalam skala global, juga terjadi krisis energi yang serius di dunia. Demikian juga terjadi iklim ekstrim yang sering muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti angin topan serta kekeringan di Amerika Utara, gelombang dingin dan kekeringan di Amerika Selatan. Semua ini telah menyebabkan krisis pangan dunia yang semakin parah, menurut prediksi Program Pangan Abad PBB. Dunia menghadapi krisis pangan paling serius dalam 50 tahun terakhir. Masalah pangan tahun depan juga akan menjadi lebih akut. Diperkirakan di seluruh dunia akan ada peningkatan ratusan juta orang yang menderita kelaparan. Dan untuk Tiongkok, tampaknya banyak orang yang berpikir tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Namun kenyataannya, situasi yang dihadapi Tiongkok relatif parah dan tidak bisa ceroboh. Dari Juni hingga Agustus tahun ini, suhu rata-rata di Amerika Serikat melebihi rekor yang tercatat pada tahun 1936. Pada musim panas ini, ada ratusan orang di Amerika Utara meninggal karena suhu tinggi. Bahkan banyak kehidupan laut pesisir juga mati karena suhu tinggi, dan suhu tinggi juga menyebabkannya munculnya kekeringan. Terutama di bagian barat Amerika Serikat, sebagian besar wilayah mengalami kekeringan ekstrim di musim panas. Kekeringan yang parah telah menyebabkan pengurangan sejumlah besar produksi tanaman pangan. Kita tahu bahwa Amerika adalah pengekspor gandum terbesar kedua di dunia, menurut statistik dari Departemen Pertanian AS. Karena kekeringan, dari tahun ke tahun produksi gandum AS turun 41%. Hasil pertanian Kanada juga terkena dampak akibat kekeringan. Sebagai negara pengekspor rapeseed atau biji tumbuhan terbesar ketiga di dunia, hasil produksi rapeseed Kanada telah turun tajam sebesar 24%. Selain itu, Kanada merupakan negara penghasil rapeseed terbanyak. Produksi rapeseed tahun ini diperkirakan turun 24,3% dibandingkan tahun lalu. Selain kekeringan, dalam 2 tahun terakhir Amerika Utara juga sering dilanda angin topan. Tahun lalu, badai Rico dalam skala besar melanda perkebunan jagung di Iowa. Akibatnya Amerika Serikat kehilangan produksi melebihi 50%, dan kejadian ini tampaknya memiliki semacam efek kupu-kupu yang memicu pengurangan jangka panjang dalam pasokan makanan di pasar makanan. Tahun ini ada badai Ida, Grace, dan lain-lain yang juga mempengaruhi Amerika Serikat. Produksi pertanian telah menyebabkan banyak kerusakan.
Banyak negara di Amerika Selatan juga mengalami pukulan ganda dari kekeringan tahun ini. Misalnya negara Brazil, selain kekeringan terus-menerus, pada bulan Juni dan Juli tahun ini juga mengalami bencana dingin dan beku yang parah sekali dalam 20 tahun terakhir ini, yang sangat terpengaruh dampaknya terhadap kedelai Brazil dan biji kopi serta produksi tebu. Ada lagi yaitu badai hujan yang terjadi 1 kali dalam 1000 tahun di Eropa Barat, yang tidak hanya mengurangi produksi tanaman, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit tanaman yang akan menyebabkan masalah kualitas yang serius. Selain hal di atas, seperti Rusia, Kanada, Australia, Kazakhstan, dan negara-negara produksi besar lainnya juga mengalami penurunan akibat dampak dari berbagai iklim ekstrim. Berkurangnya produksi biji-bijian telah menyebabkan peningkatan harga pangan. Dalam 15 bulan terakhir, harga pangan global telah meningkat lebih dari 40%. Dan ketika iklim ekstrim menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, masalah produksi pangan juga menghadapi semakin serius. Sangat dikhawatirkan pengurangan produksi pangan akan menjadi masalah yang umum dan semakin mendongkrak harga pangan. 4. Gunung berapi super meletus cukup untuk menghancurkan planet ini. Prediksi keempat yang terjadi adalah letusan gunung api super. Letusan gunung berapi super akan membawa konsekuensi bencana. Hal tersebut dapat menghancurkan seluruh bumi. Dalam kasus terburuk, dalam beberapa hari atau beberapa bulan, gunung berapi super akan menyemburkan ribuan kilometer kubik magma dan abu vulkanik. Abu vulkanik yang mengambang di atmosfer dapat menghalangi cahaya dan panas matahari yang akan berlangsung selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Ada lebih dari 20 gunung berapi super yang dikenal di dunia, kecuali gunung berapi super Yellowstone. Gunung berapi super lainnya yang berada dalam keadaan tidak aktif, tetapi sebuah penelitian baru-baru ini juga memberi kita kabar buruk. Tidak seperti kebanyakan letusan gunung berapi super tidak dapat meletus dengan mudah. Magma di mantel akan mengalir masuk kerak, namun tidak bisa segera mencapai permukaan, sehingga dengan semburan magma mantel yang terus-menerus, tekanan di kerak bumi akan meningkat dan akhirnya akan terjadi letusan yang dahsyat. Gunung api Yellowstone di Amerika Serikat merupakan gunung berapi yang sangat terkenal. Menurut catatan letusan terakhir, wilayah yang tercakup oleh lahar gunung api Yellowstone di Amerika Serikat setidaknya mencapai 1 juta kilometer persegi. Dapat dikatakan jika gunung berapi Yellowstone meletus, seluruh wilayah Amerika akan menjadi lautan api. Gunung berapi Tambora di Indonesia juga sama. Letusan paling terkenal dari gunung berapi ini terjadi pada tahun 1815 dan pengaruhnya telah menyebabkan perubahan dalam pola iklim global. Setelah letusan gunung berapi itu, iklim global menjadi tidak normal. Yang terjadi adalah Italia mengalami salju pada bulan Juni, Virginia di Amerika Serikat mengalami salju pada bulan Juli. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 secara langsung menyebabkan gagal panen besar di Eropa dan Amerika, dan akibatnya lebih dari 71.000 orang meninggal dunia. Letusan gunung berapi ini akhirnya mengakibatkan banyak orang menderita kelaparan dan penyakit. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora hancurkan 3 kerajaan di Sumbawa saat itu. 5. Tabrakan asteroid. Kekuatannya 100 kali jumlah total bom nuklir di dunia. Bencana kelima adalah asteroid menabrak bumi. Meskipun manusia dapat campur tangan dalam bencana ini sampai batas tertentu, sekali terjadi, konsekuensinya sangat serius. Hingga saat ini, 90% planet belum terlacak. Planet-planet ini pada dasarnya tidak mungkin untuk menabrak bumi. Namun hanya 10% sisanya yang tidak dapat dilacak. Karena kekuatan eksternal berubah, mereka cenderung mengubah lintasannya kapan saja. Beberapa ahli juga menunjukkan bahwa jika sebuah asteroid dengan diameter lebih besar dari 1 km menabrak bumi, energi yang dihasilkan oleh tumpukan itu setara dengan lebih dari 100 kali jumlah total ledakan bom nuklir di dunia. 6. Kecerdasan buatan mendominasi umat manusia. Prediksi keenam adalah kecerdasan buatan. Mungkin banyak teman yang akan mengatakan kecerdasan buatan. Bukankah itu penemuan kita yang paling membanggakan?
Bukankah hal itu memang telah memperkaya kehidupan kita hari ini? Bukankah itu sangat meningkatkan tenaga kerja dan produktivitas? Dan itu telah menciptakan kemungkinan untuk penelitian manusia di area yang tidak diketahui. Bagaimana teknologi seperti itu bisa menjadi bencana? Namun dengan perkembangan kecerdasan buatan, jumlah dan jenis robot terus meningkat. Beberapa robot bahkan dilengkapi dengan kemampuan berpikir dan bahasa manusia. Banyak ilmuwan saat ini menunjukkan bahwa sekali robot berada di luar kendali manusia di masa depan, maka akan seperti film di Hollywood ini, robot akan berbalik dan menjadi penguasa manusia. Kita harus tahu bahwa reproduksi manusia membutuhkan proses, tetapi robot tidak membutuhkannya. Kita dapat membayangkan bahwa pada saat itu, bukan manusia yang mengendalikan robot, tetapi robot yang mengatur kita. Fisikawan terkenal Mr. Hawking mengeluarkan peringatan sebelum kematiannya. Dia mengatakan bahwa manusia harus belajar mengendalikan robot, jika tidak, konsekuensinya adalah bencana. 7. Fenomena aneh yang mengerikan, guntur dalam guntur. Prediksi ketujuh adalah apa yang bisa kita rasakan secara pribadi, yaitu masalah iklim. Beberapa ahli mengatakan bahwa kesulitan terbesar yang dihadapi umat manusia bukanlah epidemi, tetapi bencana meteorologi. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara telah mengorbankan lingkungan alam dalam mengejar pembangunan ekonomi, inovasi teknologi dan pemanfaatan energi. Peningkatan emisi karbon yang terus-menerus secara langsung menyebabkan kenaikan suhu global dan menanam benih bencana iklim. Para ahli mengatakan jika tidak ada tindakan yang diambil, umat manusia akan menderita bencana iklim yang lebih parah di masa depan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cuaca ekstrim kemungkinan akan memicu krisis pangan global dan dampak bencana yang ditimbulkan setiap jam lebih mengerikan daripada perang dan epidemi. Tanggal 7 November kebetulan merupakan awal musim dingin dan daratan Tiongkok mulai memasuki musim dingin. Pada tanggal 7 November ini, awal musim dingin ada salju tebal di Provinsi Tianjin dan disertai dengan gelombang guntur. Keesokan harinya tanggal 8 November dini hari, fenomena aneh ini juga terjadi di kota Pensi, Provinsi Liaoning. Salju tebal berterbangan dengan dua guntur di musim dingin dan salju dan guntur. Fenomena aneh disebut guntur musim dingin dan juga disebut guntur salju. Sebuah pepatah rakyat mengatakan, guntur di awal musim dingin akan berbalik ke musim semi. Ini adalah urutan musim dingin dan musim semi, yang berarti bahwa yin dan yang antara langit dan bumi tidak teratur. 4 musim tidak teratur. Langit kehilangan Tao, bumi kehilangan kebajikan. Semua makhluk akan menderita dan akan ada bencana dalam 1 tahun mendatang. Ada juga pepatah yang mengatakan, guntur di musim dingin dalam 10 kandang kerbau 9 kosong. Yang berarti bahwa petir menyambar di pertengahan musim dingin akan mempengaruhi semua makhluk hidup dan sejumlah besar kehidupan akan mati. Pada zaman kuno, ada juga pepatah yang mengatakan, guntur di musim dingin bumi akan bergetar. Di masyarakat Tiongkok juga beredar, jika muncul fenomena di musim semi tidak ada guntur atau ada guntur di musim dingin, maka akan terjadi perang dan kekacauan yang akan membahayakan kekuatan politik negara dan mereka yang berkuasa dapat digulingkan dan dilengsarkan. Kembali ke masa pada 24 Februari tahun ini, pada bulan Januari kalender lunar, terjadi fenomena langka guntur dalam guntur di kota Chengzhou, Provinsi Henan. Di bawah guntur dan kilat, salju tebal turun dari langit. Generasi yang lebih tua mengatakan mereka belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu, bahwa mungkin ada bencana yang mengerikan di Chengzhou tahun ini. Benar saja, pada 20 Juli terjadi banjir besar di Chengzhou yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. 8. Perang nuklir dalam sekejap. Setelah membicarakan 7 macam bencana di atas, apakah Anda sudah merasa sedikit takut? Tapi bencana terakhir dan lebih kuat ini adalah yang paling dekat dengan kita, yaitu perang. Perang adalah salah satu topik abadi umat manusia. Di era senjata dingin ini, dampak perang terhadap umat manusia masih sangat kecil. Dengan majunya perkembangan zaman,
Sampai masa kini, kehancuran akibat perang tampaknya telah mencapai puncaknya. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berbagai senjata super dari berbagai negara tumbuh berkembang seperti jamur, dan yang paling terkenal adalah senjata nuklir. Amerika Serikat pernah menjadi terkenal di Perang Dunia II karena 2 bom nuklir. Menurut data yang relevan, bom nuklir yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II hampir meratakan Hiroshima. Pada saat bom nuklir meledak, lebih dari 70.000 orang tewas seketika dan lebih dari 780.000 orang meninggal karena gejala tersisa yang disebabkan oleh radiasi nuklir. Hal ini menunjukkan bahwa dampak bom nuklir sangat besar. Melalui penelitian eksperimental terus-menerus, telah ditemukan bahwa bom nuklir dapat menghasilkan suhu tinggi hampir 6.000 derajat Celcius ketika meledak. Suhu ini juga akan menyebar keluar dengan kecepatan lebih dari 50 km per detik. Sesungguhnya ketika bom nuklir meledak, pada saat itu banyak orang tidak terbunuh karena ledakannya, tetapi terbakar hidup-hidup. Mereka musnah menjadi abu dalam sekejap. Perlu kita ketahui, jika ada sekitar 300 gram bom nuklir yang meledak pada saat yang sama, maka setiap sudut bumi akan terkena perambahan radiasi nuklir. Pada saat itu, walaupun manusia secara kebetulan lolos dari kematian sesaat ketika bom nuklir meledak, namun mereka akan menderita gejala tersisa yang disebabkan oleh radiasi nuklir. Kita bahkan mungkin kehilangan nyawa dan rumah kita terkena efek radiasi. Sampai di sini video kali ini. Pasti teman-teman juga memiliki pendapat dan kebijakan menarik sendiri. Silakan tinggalkan pesan di komen. Kami menantikan subscribe, share, dan komentar Anda sekalian. Mata ketiga selalu mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Kami berterima kasih kepada Anda semua telah menonton video kami ini. Nantikan video kami menarik lainnya pada episode berikutnya. Salam.